Patralaya Dwara Samskrite Swagatam. Selamat datang di pembelajaran jarak jauh Sanskerta tingkat Praweshaha Vyakaranam Dashamaha Bhagaha. Kita bertemu lagi di Tata Bahasa Sanskerta bagian ke-10. Kali ini kita akan membahas tentang Vibhaktihi. Ya, kita sebelumnya sudah mempelajari Vibhakti ke-6 di pelajaran 9 lalu. Sekarang kita akan melanjutkan dengan Saptami Vibhaktihi atau Vibhakti ke-7. Yakni berhubungan dengan lokasi atau indikasi tempat. Bagaimanakah itu? Kita langsung saja mulai dengan contohnya. Untuk pumlinggaha, mari kita lihat. Wahanam asti, ada sebuah kendaraan. Sekarang kalau ditanya, kendaraannya ada di mana? Misalnya di jalan. Maka jawabannya akan menjadi wahanam marge asti. Ada sebuah kendaraan di jalan. Di sini margaha menjadi marge. Margaha jalan, marge di jalan. Kita lihat contoh lainnya. Tadi margaha marge, vidyalayaha menjadi vidyalaye, samudraha samudre, dan lain sebagainya. Jadi untuk akarantaha pumlinggaha bentuknya akan seperti ini untuk ekawacanam. Baik, untuk bentuk bahuwacanam dan bentuk lainnya, mari kita lihat sekarang. Akarantaha pumlinggaha secara umum akan mengikuti rama syabdaha atau kata rama. Ramaha menjadi rame, kemudian bahuwacanamnya adalah rameshu. Rame, rameshu. Untuk ikarantaha, contohnya harihi. Harihi menjadi harau. Dan bahuwacanamnya adalah harishu. Harau, harishu. Kemudian ukarantaha, contohnya guru syabdaha. Guruhu menjadi gurau. Guruhu, gurau. Kemudian bahuwacanamnya adalah gurushu. Gurau, gurushu. Selanjutnya rekarantaha pumlinggaha pitra syabdaha. Pita menjadi pitari. Kemudian bahuwacanamnya adalah pitreshu. Pitari, pitreshu. Baik, ini untuk pumlinggaha. Sekarang kita lanjut dengan strilinggaha. Contohnya pushpam asti. Ada bunga. Kalau ditanya bunganya ada di mana? Misalnya di tumbuhan merambat, lata. Maka kalimatnya menjadi pushpam latayam asti. Bunga ada di tumbuhan merambat. Lata menjadi latayam. Lata tumbuhan merambat. Latayam di tumbuhan merambat. Lata menjadi latayam. Begitu juga pakashala menjadi pakashalayam. Kemudian watika menjadi watikayam. Dan lain sebagainya. Kita lihat contoh lagi satu. Jalam asti. Ada air. Kalau ditanya airnya ada di mana? Misalnya di sungai. Nadi. Maka kalimatnya menjadi jalam nadyam asti. Air ada di sungai. Jalam nadyam asti. Nadi menjadi nadyam. Nadi, sungai. Nadyam, di sungai. Baik, nadi menjadi nadyam. Begitu juga kupi menjadi kupyam. Beda ya akhirannya dengan pumlinggaha tadi dan juga akarantaha strilinggaha. Kalau tadi akarantaha strilinggaha, dia menjadi ayam. Kalau di sini i-nya hilang, langsung menjadi yam. Kupi menjadi kupyam. Nadi, nadyam. Droni, dronyam. Seperti itu. Dan juga untuk contoh yang lainnya akan mengikuti seperti ini. Baik, ini untuk ekawacanam. Mari kita lihat sekarang bentuk bahuwacanam dan akhiran yang lainnya untuk strilinggaha. Untuk akarantaha strilinggaha secara umum akan mengikuti kata
Sita atau Sita Syabdaha. Sita menjadi Sitayam. Kemudian bahuwacanamnya Sitasu. Sitayam, Sitasu. Kemudian ikarantaha, strilinggaha. Contohnya matihi. Matihi menjadi matyam atau matau. Ada dua bentuknya. Matyam, matau. Kemudian bahuwacanamnya adalah matishu. Matyam, matau, matishu. Kemudian untuk ikarantaha strilinggaha, contohnya nadi. Nadi menjadi nadyam. Bahuwacanamnya nadishu. Nadyam, nadishu. Kemudian ukarantaha strilinggaha, contohnya dhenuhu. Dhenuhu menjadi dhenwam dan dhenau. Bisa dhenwam, bisa juga dipakai dhenau. Bisa yang mana saja. Kemudian bahuwacanamnya adalah dhenushu. Dhenwam, dhenau, dhenushu. Kemudian untuk rekarantaha strilinggaha, contohnya mata. Matra syabdaha, mata. Mata menjadi matari. Kemudian bahuwacanamnya adalah matreshu. Matari, matreshu. Baik, demikian untuk strilinggaha. Sekarang mari kita lihat napumsakalinggaha. Contohnya, gajaha asti. Ada seekor gajah. Kalau ditanya gajahnya ada di mana? Gajaha kutra asti. Misalnya di hutan, wanam. Maka kalimatnya menjadi gajaha wani asti. Seekor gajah ada di hutan. Wanam menjadi wani. Wanam, hutan. Wani, di hutan. Baik, untuk wanam menjadi wani. Kemudian nagaram menjadi nagare. Graham menjadi grehe. Akhirannya mirip dengan akarantaha pumlinggaha tadi. Wanam menjadi wani. Akhirannya e. Untuk akarantaha napumsakalinggaha, bentuk perubahannya sama, mirip dengan akarantaha pumlinggaha. Baik, ini untuk eka wacanam. Sekarang mari kita lihat bahuwacanam dan bentuk akhiran yang lainnya. Untuk akarantaha napumsakalinggaha, secara umum akan mengikuti kata wana atau wana syabdaha. Wanam menjadi wani. Kemudian bahuwacanamnya adalah waneshu. Wane, waneshu. Kemudian untuk ikarantaha napumsakalinggaha, contohnya dadhi. Dadhi menjadi dadhni atau dadhini. Bisa yang mana saja. Ada dua bentuknya. Dadhni atau dadhini. Kemudian bahuwacanamnya adalah dadhishu. Dadhni, dadhini, dadhishu. Kemudian untuk ukarantaha napumsakalinggaha, contohnya madhu. Madhu menjadi madhuni. Kemudian bahuwacanamnya adalah madhushu. Madhuni, madhushu. Baik, ini untuk napumsakalinggaha. Kita sudah bahas tadi pumlinggaha, strilinggaha, dan napumsakalinggaha. Sekarang mari kita lanjutkan dengan kata ganti. Dakarantaha, tadsyabdaha. Untuk pumlinggaha, saha menjadi tasmin. Untuk eka wacanam. Saha menjadi tasmin. Kemudian bahuwacanamnya, te menjadi teshu. Kemudian pada strilinggaha, eka wacanam, sa menjadi tasyam. Sa, tasyam. Kemudian bahuwacanamnya, taha menjadi tasu. Taha, tasu. Kemudian untuk napumsakalinggaha, eka wacanam, tat menjadi tasmin. Sama seperti pumlinggaha. Tat menjadi
tasmin. Kemudian bahuwacanamnya tani menjadi teshu. Sama seperti pumlinggaha. Artinya sama untuk pumlinggaha, strilinggaha, dan napumsakalinggaha, hanya berbeda linggaha saja. Yakni di itu untuk ekawacanam, di itu banyak untuk bahuwacanam. Baik, sekarang kita melanjutkan dengan etad syabdaha. Bedanya sedikit, hanya beda dekat dan jauhnya. Kalau tadi tad syabdaha untuk yang jauh, sekarang etad syabdaha untuk yang dekat. Pada pumlinggaha ekawacanam, yeshaha menjadi yetasmin. Kemudian bahuwacanam, ete menjadi eteshu. Yeshaha, yetasmin, ete, eteshu. Kemudian strilinggaha, esha menjadi etasyam. Esha, etasyam. Bahuwacanamnya etaha menjadi etasu. Etaha, etasu. Kemudian napumsakalinggaha untuk ekawacanam, etat menjadi etasmin. Sama seperti pumlinggaha. Etat, etasmin. Kemudian bahuwacanam, etani menjadi eteshu. Baik, ini untuk etad syabdaha. Sekarang kita lanjut dengan kim syabdaha untuk bertanya. Pada pumlinggaha ekawacanam, kaha menjadi kasmin. Kaha siapa? Kasmin di mana? Pada siapa? Kaha menjadi kasmin. Kemudian bahuwacanamnya ke menjadi keshu. Ke menjadi keshu. Kemudian strilinggaha untuk ekawacanam, ka menjadi kasyam. Ka, kasyam. Kemudian bahuwacanamnya, kaha menjadi kasu. Baik, untuk napumsakalinggaha, kim menjadi kasmin untuk ekawacanam. Kim, kasmin. Sedangkan bahuwacanam, kani menjadi keshu. Kani, keshu. Baik, ini untuk kim syabdaha. Baik, sekarang mari kita lihat perubahan lengkapnya. Untuk dakarantaha tat syabdaha, pada pumlinggaha, tasmin, teshu. Kemudian strilinggaha, tasyam, tasu. Kemudian napumsakalinggaha, tasmin, teshu. Sedangkan dakarantaha etad syabdaha, pada pumlinggaha etasmin, eteshu. Strilinggaha etasyam, etasu. Napumsakalinggaha etasmin, eteshu. Kemudian untuk makarantaha kim syabdaha untuk bertanya. Pada pumlinggaha kasmin, keshu. Pada strilinggaha, kasyam, kasu. Pada napumsakalinggaha, kasmin, keshu. Sama seperti pada pumlinggaha. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan dakarantaha trilinggakaha asmad syabdaha. Kata ganti orang pertama. Untuk ekawacanam, aham menjadi mai. Aham, saya. Mai, pada saya. Atau di saya. Kemudian bahuwacanamnya adalah wayam menjadi asmasu. Wayam, asmasu. Wayam, kita. Asmasu, di kita. Di antara kita atau pada kita. Baik, kita lanjutkan dengan yushmad syabdaha. Kata ganti orang kedua. Untuk ekawacanam, tuam menjadi tuayi. Tuam, engkau. Tuayi, pada engkau atau di engkau. Kemudian bahuwacanamnya, yuyam menjadi yushmasu. Yuyam, kalian. Yushmasu, di kalian. Di antara kalian atau pada kalian. Baik, kita lihat sekali lagi. Asmad syabdaha, mai, asmasu.
Yushmad syabdaha twayi yushmasu. Baik, kita sudah melihat perubahan lengkapnya mulai dari pumlinggaha, strilinggaha, napumsakalinggaha, kemudian kata ganti tad syabdaha, etad syabdaha, kim syabdaha, kemudian asmad syabdaha, dan yushmad syabdaha. Sekarang mari kita lanjutkan dengan peraturan berkaitan dengan wibhakti ketujuh atau saptami wibhaktihi. Yang pertama, jawaban atas pertanyaan di mana. Kutra pada kata kerja menunjukkan lokasi, yaitu wibhakti ketujuh. Udaharanam, kamalani kasare santi. Kutra santi kasare. Bentuknya wibhakti ketujuh. Kemudian jawaban yang menunjukkan waktu atas pertanyaan kapan atau kada pada kata kerja menunjukkan wibhakti ketujuh. Udaharanam, aham sayangkale gacchami. Kada sayangkale. Wibhakti lokatif menunjukkan waktu. Kemudian kata yang menyatakan sesuatu tempat di mana kita duduk, berdiri, dan lain sebagainya berada dalam bentuk wibhakti ketujuh. Udaharanam, kate upawishati, duduk di tikar. Kemudian wibhakti lokasi harus digunakan pada kata yang menunjukkan orang atau benda pada siapa kita menunjukkan bhakti, kesukaan, hormat, dan lain-lain. Udaharanam, jyeshthe shraddha bhavatu. Jyeshthe adaraha bhavatu. Adaraha artinya hormat. Shraddha keyakinan. Jadi kita taruh keyakinan pada orang yang lebih tua. Baik, sekarang mari kita lanjutkan dengan contoh penggunaan wibhakti ketujuh pada kalimat. Mari kita baca bersama. Kamalani kasare santi. Bunga-bunga lotus ada di danau. Pushpani latayam wikasanti. Bunga-bunga mekar di tumbuh-tumbuhan merambat. Parnani bhumyam patanti. Daun-daun jatuh di tanah. Chhatraha kaksyasu upawishanti. Para murid duduk di kelas-kelas. Bhaktihi syambhau bhavatu. Biarkan ada rasa bakti pada Syambhu. Wahanani margeshu sancaranti. Kendaraan-kendaraan bergerak di jalanan. Mayuraha girishu nrityanti. Burung-burung merak menari di perbukitan. Tarunaha nadyam taranti. Para pemuda berenang di sungai. Samudre mauktikani bhavanti. Ada permata-permata di samudra. Balikaha kridangane kridanti. Anak-anak perempuan bermain di lapangan bermain. Gajaha aranye sancaranti. Gajah-gajah berjalan di hutan. Naryaha sabhayam gayanti. Para perempuan bernyanyi di pertemuan. Kalpatarawaha amarawatyam wartante. Pohon-pohon kalpa ada di Amarawati. Pohon kalpa adalah pohon yang mengabulkan keinginan. Karyalayaha nagarishu bhavanti. Kantor-kantor ada di kota-kota. Aham sayangkale gacchami. Saya pergi di sore hari. Rishayaha bharatadeshe asan. Dulu ada banyak rishi di negeri Bharata atau India. Viramaha bhanuwasare bhavati. Libur di hari Minggu. Saha asande upawishati. Ia duduk di kursi. Matrabhumau pritihi bhavatu. Biarkan ada cinta pada ibu pertiwi. Mahabharate
Anekaha kathaha vidyante. Ada banyak cerita di dalam Mahabharata. Vyakarane mama asaktihi asti. Saya tertarik pada tata bahasa. Jyestheshu adaram darshaya. Perlihatkan rasa hormat pada para tetua. Daridreshu pritihi bhavatu. Biarkan ada welas asih pada kaum miskin. Durvyasane rucihi mastu. Jangan punya minat pada kebiasaan buruk. Samaja sewayam pravrittihi bhavatu. Lakukanlah pekerjaan sosial yang melayani masyarakat. Baik, demikian contoh penggunaan wibhakti ketujuh pada kalimat. Teman-teman tentunya bisa berlatih terus-menerus secara mandiri maupun bersama rekan sekelas Prawesyaha. Kita bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Dhanyawadaha punarmilamaha.